Oke, sekarang kita masuk ke main course ya. Kita mulai masuk ke perangkat keras atau hardware. Nah, jadi dalam sebuah computing system itu ada setidaknya 3 komponen. Pertama itu user, yaitu kita. Jadi tanpa user, komputer ya nggak bisa ngapa-ngapain karena komputer itu sangat baik dalam memahami dan melaksanakan perintah, tapi dia tidak akan bisa membaca pikiran kita gitu ya. Jadi komputer tuh nggak akan ngapa-ngapain kalau kita nggak nyuruh dia ngapa-ngapain, kurang lebih kayak gitu. Lalu ada software gitu ya, jadi kita ngobrol itu sama softwarenya, dan hardware itu adalah yang membuat komputer ini hidup lah, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi di sini kita adalah user, kita ngomong gitu ya, tolong ini, tolong itu lewat yang namanya software dan aplikasi. Nah, lalu mereka punya operating system, si komputer ini punya operating system yang akan mentranslate apa yang Anda inginkan. Nah, untuk tahu lebih jelas mengenai hardware gitu ya, inside your computer, bagaimana sih caranya dari kamu ngeklik terus abis itu si komputer itu melakukan apa yang kamu ingin lakukan. Nah, itu bisa lihat video inside your computer. Saya udah taruh di EduNext juga. Nah, komputer tuh sebenarnya ngapain sih? Intinya dia melakukan 4 operasi dasar. Yang pertama itu dia menerima input, ya. Jadi 3 kata ini input, proses, output gitu ya. Input, proses, output, IPO gitu kita sebutnya. Baru nanti di akhir dia akan menyimpan informasi. Jadi input itu apa? Input itu adalah komando yang kalian kasih gitu ya. Saya pengen ini gitu ya, 1+1 gitu kan. Prosesnya itu dilakukan sama dia. Dia akan mikir, oke, 1+1 berarti operasinya pertambahan nih. Angkanya adalah 1+1 gitu kan. Jadi dia akan menerapkan sesuatu yang namanya operasi logika dan aritmatika gitu ya. Logika kalian pasti udah belajar ya waktu SMA gitu ya. Lalu outputnya itu apa? Dia akan kasih ke kita. Dia akan kasih kita masukin 1+1. Dia oke mikir, oke ada angka 1, ada angka 1 lagi, operasi pertambahan, outputnya 2. Kita akan dapat angka 2 gitu. Nah, komputer ini juga kalau misalnya kita kasih komando, tolong disimpan informasinya, itu akan disimpan. Jadi mereka punya storage. Jadi oke, kalian bisa simpan katakan foto kalian gitu kan di komputer, kalian bisa simpan video, kalian bisa simpan macam-macam. Itulah hebatnya komputer karena memorinya itu bisa jadi sebenarnya lebih besar daripada ingatan kita gitu kan. Nah, komponen-komponen hardware sebenarnya lagi-lagi dia nggak jauh-jauh dari IPO tadi, input, proses, output. Jadi ada input devices gitu ya, input devices contohnya di sini mouse kalian gitu kan. Karena saya ngeklik itu kan berarti mouse ini adalah adalah mediator antara apa yang saya inginkan dengan apa yang komputer itu akan kasih lihat. Jadi saya gerak-gerak segala macam, ini namanya input. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang dari luar ke dalam, itu pokoknya input. Lalu keyboard gitu ya. Keyboard itu juga input device gitu. Kalau misalnya kalian pakai microphone, that's input as well gitu kan. Lalu ada yang namanya output device gitu, piranti untuk keluaran gitu ya. Ini nggak ada tutupnya, mohon maaf. Tapi intinya output device itu kayak monitor gitu kan. Kalian jadi bisa lihat saya gitu kan. Lalu ada speaker juga, itu output juga. Ada printer, itu output device juga. Lalu ada yang namanya microprocessor atau CPU. CPU itu adalah Central Processing Unit, if I'm not mistaken. Intinya dia adalah yang memproses. Jadi kita bisa lihat arahnya nih. Jadi ada input, ada proses, ada output gitu ya. Kayak misalnya kalau kalian lihat di laptop kalian, kalau kalian pakai Windows, kalau saya masih pakai Windows ya, itu kan biasanya pakai Intel. Intelnya Intel misalnya Core i5 kalau saya gitu ya, generasi ke-8 gitu. Jadi ada prosesor-prosesor kecil gitu ya, yang itu adalah otaknya gitu ya, otaknya si komputer gitu. Nah, lalu dia punya memory dan storage device. Kalau misalnya di laptop gitu ya, atau di komputer, di CPU gitu ya, komputer-komputer pribadi, nah itu memorinya itu seperti ini gitu ya bentuknya. Jadi kalian bisa lihat memori kalian tuh berapa. Kalau saya nggak besar-besar banget sih, kayaknya saya cuma 500 giga kalau nggak salah komputer saya. Saya lebih suka nyimpen barang-barang itu di eksternal gitu ya, di hard disk atau di USB karena sekarang hard disk pun gede-gede bisa 1 tera, 2 tera dan segala macam. Jadi memori ini membantu kita untuk ya daripada kita nyimpen ingatan sendiri ya taruh aja di komputer gitu kan. Nah, hardware ini kurang lebih bagaimana cara mereka berkomunikasi atau bekerja. Jadi lagi-lagi ini ada si CPU atau si Central Processing Unit gitu ya. Dia adalah si prosesor, lalu dia punya video controller yang akan memunculkan apa yang kalian pengen munculkan di layar gitu ya. Jadi kalau misalnya layar saya mati, walaupun prosesornya jalan,
ya kalian nggak bisa lihat saya gitu kan. Jadi memastikan bahwa oke gitu kan, LCD-nya tuh harus nyala juga gitu kan untuk mengerjakan apa yang si CPU suruh kerjakan. Lalu ada memori di sini gitu ya untuk nyimpen data-data kuliah Anda gitu kan, untuk nyimpen program-program Anda, file-file kuliah kayak tugas-tugas segala macam, dan kalian pasti akan nangis kalau misalnya memorinya rusak, kurang lebih seperti itu kan. Lalu ada hard drive controller di sini ya, dia pokoknya yang ngontrol gimana caranya biar semuanya bisa bekerja. Lalu ada yang namanya USB controller gitu ya, kayak nah sekarang kayaknya apa-apa tuh USB gitu. USB tuh Universal Serial Bus gitu. Bus tuh makanya dinamain bus gitu kan ya. Apa namanya? Itu transportasi sebenarnya. Gimana caranya? Jadi saya memang di sini pakai wireless mouse gitu ya. Tapi wireless mouse ini tetap nyambung sama sebuah USB gitu ya. Yang ini nyambung ke komputer saya. Lalu menariknya kalau sekarang mungkin nggak cuma USB, tapi ada yang namanya Type C gitu ya. Saya akan cabut dulu. Biar saya lihat, karena komputer-komputer sekarang kan tipis-tipis, jadi nggak bisa terlalu banyak. Kalau dulu komputer saya tuh berat karena harus naruh CD di situ kan. CD itu kalian masih kenal CD lah ya, yang bulat itu. Jadi mesti naruh CD, kadang-kadang hard drive-nya besar gitu kan, perlu space besar segala macam. Sekarang paling laptop itu USB-nya paling satu ya. Ini saya cuma pakai satu USB, tapi dia akan ada port untuk Type C. Type C itu yang seperti ini gitu kan. Saya rasa banyak sekarang handphone yang udah pakai Type C ya chargerannya. Nah, ini namanya adapter gitu. Jadi adapter ini tuh banyak fungsinya. Kalian bisa lihat saya nggak? Saya stop sharing dulu ya. Nanti saya balik lagi. Oke, nih. Jadi ini namanya adapter gitu ya. Di sini ada banyak USB port. Jadi saya bisa naruh lebih banyak device dibanding yang sebelumnya karena laptop saya cuma bisa satu USB. Lalu di sini ada port untuk HDMI. Jadi HDMI itu untuk output juga. Jadi untuk kalau misalnya nanti kalian mudah-mudahan punya kesempatan untuk belajar di kelas gitu ya, itu nanti kan kalian pakai proyektor. Nah, bagaimana caranya menyambungkan video yang dari laptop saya ke proyektor itu pakai sekarang tuh HDMI port ini gitu ya. Lalu ada di sini ada buat kabelan gitu ya, karena saya kadang-kadang masih butuh kabelan untuk misalnya install beberapa hal yang perlu di kampus gitu kan. Lalu di sini ada card reader gitu. Ya, card reader sama ya ada 2 card reader di sini, yang kecil sama yang besar. Jadi walaupun laptop kalian itu portnya cuma sedikit, tapi kalau kalian punya adapter ini pun macam-macam. Makin banyak portnya makin berat tentunya dan makin mahal ya. Tapi saya rasa ini udah cocok banget buat saya. Jadi biasanya ini saya taruh buat mouse, lalu buat hard drive saya dan lain-lain. Ini akan saya kembalikan, lalu kita juga akan balik ke slide-nya ya. Kita ke screen. Maaf, bunyinya nyebelin ya. Oke, lalu kita udah ngomongin USB dan ada network controller. Nah, network controller ini berarti kan kalau di laptop kamu mungkin pakai WiFi gitu kan, atau tadi pakai kabelan gitu yang menyambungkan komputer kamu dengan dunia luar gitu. Jadi ini adalah yang di garis putus-putus ini adalah inside the box yang ada di laptop kamu. Yang di luar ini adalah ya yang di luar ini juga bisa dibilang di luar ya, karena LCD itu kan attachment lain gitu. Jadi katakan laptop saya bisa tetap bekerja, kalaupun LCD saya nggak nongol, saya tinggal sambungin itu ke monitor lain, kira-kira kayak gitu. Nah, selanjutnya, oke. Nah, selanjutnya the computer score itu apa sih? Ya, CPU dan memori gitu ya. Karena ya on off-nya kira-kira dari situ gitu kan. Dan kalau untuk memori itu kita tuh sebenarnya kayak gini, input itu tuh bisa dibaca oleh komputer dalam satuan bit gitu. Bit itu byte. Jadi kayak misalnya kalian punya foto itu 1 kilobyte, artinya ada 1 kilo itu artinya kan 1000 ya, ada 1000 byte di situ, ada 1000 bit di situ gitu kan. Nah, dia akan inputnya apa, dia akan mentransformasikan apa yang kita pengen ke dalam sesuatu yang kita juga akhirnya mengerti gitu. Nah, apakah itu? Nah, jadi gini, CPU itu tuh kita biasa bilang sebagai prosesor. Seperti yang tadi saya bilang, dia itu pokoknya transformasiin dari input menjadi output. Ya seperti tadi, kayak gampangnya saya kasih input tuh 1 tambah 1. Dia akan mikir, lalu akan komunikasiin balik ke kita bahwa 1 tambah 1 itu 2 gitu kan. Dia akan menginterpretasi dan mengeksekusi instruksi pada sebuah program gitu ya.
dan melakukan yang paling penting ini manipulasi aritmatika dan logik terhadap data. Jadi dia itu pinter gitu ya, dia itu udah ngerti beberapa hal, dia udah tahu bahwa 2 kali 2 itu pasti 4. Jadi kalau kita kasih angka yang besar-besar, dia akan menghitung itu dengan proses yang lebih cepat dibanding kita gitu ya. Tentunya semakin besar angkanya, semakin lama juga prosesnya karena ada bit itu. Karena semakin besar angkanya, dia akan menyimpan itu dalam ukuran bit yang lebih besar. Semakin besar bitnya, tentunya dia akan loadingnya makin lama. Ya kayak kita juga gitu kan, semakin susah tugasnya akan semakin lama prosesnya gitu kan. Dan si CPU ini tugasnya dia akan komunikasi sama bagian-bagian lain di computing system gitu. Nah, kalau pengen tahu bagian yang kecil itu isinya tuh ada beberapa unit fungsional ya. Jadi ada control unit gitu kan, itu adalah di sini. Lalu ada arithmetic logic unit gitu ya, itu ada di sini. Jadi yang ngitung-ngitung tuh ada di sini. Jadi ini sebenarnya kita kayak ngebedah otak sih ya. Kayak otak kan ada otak. Aduh saya bukan biologist dan bukan dokter gitu ya. Saya juga nggak inget. Pokoknya kan ada otak kecil, ada otak besar gitu gitulah ya. Dan setiap bagian otak tuh bertanggung jawab terhadap respon-respon yang beda-beda kira-kira kayak gitu ya. Lalu ada decode unit di sini. Ya, jadi tadi control unit, ALU, decode unit, ada bus unit ya di sini. Jadi bus unit tuh kita bisa lihat ya, jadi kayak ya ini transportasinya gitu kan, gimana caranya setiap unit ngobrol, dan ada yang namanya prefetch unit gitu ya. Kalau pengen tahu lebih lanjut ini apa, kalian bisa cari-cari ya. Tapi yang penting ada ini gitu kan, dan diinget-inget aja gitu kan di CPU itu ada unit apa aja. Nah, mereka tugasnya itu adalah bekerja sama untuk menyelesaikan eksekusi terhadap instruksi yang kita kasih. Lalu ada memori gitu ya. Nah, ini mungkin lebih familiar sama kalian karena kalau kalian ini gamer atau kalian ini video maker atau mungkin musisi, pasti kalian nyari komputer yang RAM-nya gede gitu ya. Kenapa? Karena semakin besar RAM gitu ya, semakin besar random access memory, dia akan bekerja semakin cepat gitu. Nah, dia itu kenapa? Karena dia itu nyimpan instruksi dan data itu hanya untuk sementara. Jadi kalau kita nyuruh sesuatu, dia akan loading, mikir, habis itu dia akan kasih output gitu ya. Nah, dia akan hilang ketika power dimatikan gitu. Jadi memang cuma sementara dia mikirnya. Jadi kalau misalnya kita suruh ngerender sebuah video gitu ya, ngerender itu tuh kayak yaitu ngeproses gabungan-gabungan video jadi satu. Semakin RAM-nya besar gitu ya, kapasitas RAM-nya besar, artinya kan dia ya semakin cepat. Kalau misalnya saya katakan RAM saya tuh cuma 8 GB gitu ya. Tapi computing system di kampus saya waktu S3 itu 32 GB. Jadi bayangin 32 GB itu kan 4 kali dari 8 gitu ya. Jadi kalau misalnya saya nge-run satu program di laptop saya itu butuh satu hari gitu ya. Itu kan 24 jam, artinya di komputer situ maksimum banget itu akan 24 jam dibagi 4, kurang lebih 6 jam aja gitu kan. Artinya dalam 24 jam dia bisa ngeran 4 program gitu lah kurang lebih ya kan. Nah, jadi itulah yang namanya random access memory. Nah, terus ada juga yang namanya read only memory gitu ya. Nah, dia akan nyimpen beberapa instruksi-instruksi startup gitu dan beberapa informasi kritis. Nah, kalau ROM ini, read only memory ini nggak bisa dihapus gitu ya. Makanya dulu mungkin mengenal yang namanya CD-ROM gitu ya. Kadang-kadang CD-ROM ini ya itu data-datanya yang nggak bisa dihapus di CD itu gitu kan. Lalu ada juga yang namanya CMOS, Complementary Metal Oxide Semiconductor gitu ya. Dia itu juga sebuah tipe RAM, dia yang low energy, dan juga sekarang juga ada yang namanya flash memory gitu ya. Jadi bisa ditulis dan dihapus berulang-ulang, dan kebanyakan dia itu ditaruh di kamera, ponsel, komputer genggam, dan lain-lain. Nah, ini yang tadi saya bilang gitu ya, bus gitu ya. Bus itu tuh intinya gini, karena informasi ini kan berkeliling ya, dia itu dari main memory, habis itu ke si ALU, habis itu kemana-mana lah intinya. Dan dia butuh sebuah komponen lain di motherboard. Motherboard ini kata baru lagi ya mungkin ya. Motherboard ini pokoknya ibu dari semua komponen lah kira-kira. Jadi akan ada apa ya satu kalau visualnya tuh nanti kalian cari aja motherboard itu seperti apa. Nah, tapi intinya jalur-jalurnya ini kita bisa sebut sebagai bus gitu. Jadi ini transport karena disebut bus karena dia itu media transportasi antara satu informasi di satu unit ke unit yang lainnya gitu ya. Nah, bus ini bisa terhubung ke storage device ya, ke
tempat kita menyimpan memori, bisa ke expansion slots gitu kan, atau ke external buses and ports. Jadi kayak makanya USB gitu ya, itu disebut sebagai Universal Serial Bus. Dia itu bus sebenarnya, dia itu mentransportasikan klik-klikan kita ke komputer, kira-kira kayak gitu. Nah, ada juga yang namanya port gitu ya. Port itu sebenarnya bahasa Indonesianya colokan gitu ya. Jadi yang saya tadi share, nah ini sebenarnya semua itu adalah port. Jadi ada yang namanya USB port. Sorry kalau misalnya ada suara-suara ya, harusnya saya kecilin. Ya ada USB port, ada HDMI port, ada LAN port gitu ya. Jadi intinya port itu apa sih? Port itu ya tempat kalian nyolok kabel, gampangnya mah kayak gitu ya. Jadi ada video port buat ngubungin katakan laptop kamu atau CPU dengan monitor, ada audio port kalau kalian pengen pakai headset gitu kan, USB port tadi sudah saya jelaskan gitu kan. Nah, beberapa port itu dia akan terkoneksi langsung ke sistem board, jadi kayak yang ada di laptop kalian gitu ya. Nah, kadang-kadang ada yang pakai ini semacam expansion-nya gitu. Lalu kita akan lanjut lagi. Oops. Oke. Lalu ada juga yang namanya peripheral gitu ya. Peripheral ini intinya apa namanya slot dan port itu untuk menambahkan peripheral ke dalam sistem gitu ya. Ya, sorry for the noise gitu ya, karena saya tiap colok cabut dia akan berisik gitu. Nah, jadi peripheral itu ya tadi itu, mau mouse, mau keyboard, mau printer, mau apa, itu peripheral. Dan slot sama port ini adalah tempat di mana kita akan menghubungkan si peripheral dengan computing system kita gitu, dengan komputer kita. Dan peripheral ini juga bisa bikin komputer kita ngobrol sama sistem lain kayak tadi gitu ya, kayak untuk menunjukkan video ini ke proyektor tentunya butuh si HDMI contohnya. Dan kalau misalnya kita udah ngomongin input gitu ya, nah input ini dari kita ke prosesor gitu kan. Nah, kalau kita kan lihatnya pokoknya input itu pokoknya ya kayak gini kan, saya coret-coret gitu. That's an input gitu kan. Kita nggak tahu si komputer ini ngapain sampai akhirnya kita bisa ngelihat bahwa loh kok coretan gue sesuai gitu ya dengan apa yang kita pengen gitu. Nah, intinya piranti input itu kita manfaatkan untuk memasukkan perintah. Mau saya ngetik, mau saya klik segala macam. Lalu di sini input-inputnya gitu ya. Kita udah kenal keyboard gitu kan. Kurang tahu ini OMR apa ya, mungkin ini ya kayak kelihatan tuh kartu-kartu yang kalau misalnya kalian kemarin ujian, kalian ujian nasional nggak pakai itu ya, saya nggak tahu deh, pokoknya ujian-ujian zaman dulu yang di bulet-buletin pakai apa A2 apa 2B ya, pensil 2B ya, itu gitu kan, itu input juga gitu kan, ada pen scanner sekarang gitu kan, jadi nge-scan kata-kata dia akan translate, barcode, habis itu handwriting recognition. Sekarang kalau kalian nulis A kadang-kadang jadi A, tapi saya masih kurang suka pakai itu gitu kan. Multi touch input karena pakai handphone, sekarang handphone itu touch screen gitu kan. Dan dulu ada yang namanya PDA gitu. PDA itu personal device assistant or something, tapi intinya dia ada sebelum handphone touch screen ada lah gitu. Nah, lalu outputnya itu ya gunanya untuk mentranslate apa yang kamu input menjadi sesuatu yang kamu bisa mengerti gitu. Nah, jadi piranti output tadi saya udah kasih contoh, ada monitor, ada printer, ada audio gitu ya, jadi ada headset, speaker, lalu barang-barang lain lah gitu ya. Itu bisa, pokoknya kalau misalnya kalian bisa lihat itu output, kalau kalian bisa masukin data itu artinya input. Oke, jadi ini contoh-contohnya ya, ada monitor, fax. I don't think you know fax. Fax itu tuh kayak dulu tuh kalau misalnya ngirim surat gitu ya dari satu rumah ke rumah lain, itu kita ngirimnya ya pakai fax gitu. Jadi kayak scanner sebenarnya gitu ya, masukin dokumen, nah nanti dokumen ini akan dibaca ke translate ke orang lain. Sebenarnya sebelum email ada itu adanya fax gitu. Nah, sekarang diskusi gitu ya, gimana kira-kira prinsip kerja perangkat keras yang dijelaskan itu berlaku juga pada smartphone. Tadi kan saya jelasin komputer gitu ya, atau laptop. Bagaimana dengan handphone? Kita akan kembali lagi di segmen selanjutnya.